Assalamualaikum, welcome back to my channel. Bersama aku Aisyah Devi di Maroko. Alhamdulillah malam ini aku buat video lagi. Sekarang ini jam 2. Sebenarnya aku tuh mau buat video pagi, tapi nunggu pagi lama banget. Karena sekarang ini kan panas banget ya. Jadi anakku juga masih belum tidur. Jadi kalau nunggu pagi, nunggu anak tidur itu lama ya. Takutnya nanti aku ngantuk. Jadi di video ini aku mau sharing ke kalian persamaan orang Maroko dan orang Indonesia. Ternyata kalau aku pikir ya, kita tuh punya persamaan loh guys, dengan orang-orang Maroko. Di antara banyak perbedaan antara orang Maroko dan orang Indonesia, seperti perbedaan bahasa, perbedaan budaya, dan juga kebiasaan, ternyata kita ini ada persamaannya loh guys dengan orang Maroko. Apa ya kira-kira persamaannya? Simak ya guys. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang baru bergabung di channelku, jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol loncengnya, like videonya. Jika konten ini bermanfaat, kalian boleh share ke sosial media yang kalian punya. Persamaan orang Maroko dan orang Indonesia yang pertama itu adalah bersuku-suku. Jadi perlu diketahui bahwa orang Maroko itu tidak semua orang Arab ya. Di sini juga terdapat suku-suku. Suku terbesarnya itu adalah suku Amazik, kalau bahasa Arabnya Berber. Ada suku Sahrawi yang di selatan, suku Tuareg, ada suku apa lagi namanya Susi. Ada tempat wilayah ya di selatan itu namanya Susi. Jadi orang-orangnya disebut Susi. Seperti kayak di Indonesia, nah tempatnya Jawa orang Jawa, tempatnya Lampung orang Lampung, seperti itulah guys ya. Jadi orang Maroko itu juga bersuku-suku sama seperti kita. Bedanya kalau orang Indonesia kan banyak sekali ya suku-sukunya dari Sabang sampai Merauke. Kalau di Maroko memang nggak terlalu banyak sukunya. Tapi memang tidak semua orang Maroko itu orang Arab. Persamaan yang kedua adalah kita itu suka mengonsumsi double karbohidrat. Jadi orang Maroko ini juga sama ya seperti kita. Kata orang Maroko ya, kalau makan nasi itu nggak kenyang. Jadi mereka makan roti baru kenyang. Kata orang Indonesia, kalau makan roti itu enggak kenyang, tapi kalau makan nasi kenyang. Bener gak guys? Jadi mindset orang Indonesia dan orang Maroko itu sama ya, cuma beda aja karbohidrat yang dimakan ya. Kalau orang Maroko kan karbohidratnya itu roti, bahan pokoknya roti, gandum, barley. Sedangkan di Indonesia itu kan bahan pokoknya nasi atau beras ya, nasi. Jadi itulah, kita mempunyai mindset yang sama, suka makan double karbohidrat. Ya sama seperti orang Maroko, kalau habis makan mie nanti makan roti lagi. Sama kan dengan orang Indonesia, makan Indomie dicampur nasi. Persamaan yang ketiga yaitu berbicara dengan nada tinggi. Memang di Indonesia itu nggak semua orang berbicara dengan bahasa tinggi ya, maksudnya nadanya tinggi. Kalau orang Maroko mungkin keseluruhannya kalau ngomong sama keluarganya tuh pakai bahasa tinggi ya, bukan bahasa, nadanya tinggi seperti orang marah. Tapi sebenarnya mereka tuh ya nggak marah juga, ya ada yang marah, ada yang nggak marah. Kan kalau di Indonesia juga ada ya suku-suku tertentu yang mereka tuh kalau ngomong memang lantang, tegas, seperti orang marah ya. Dulu aku pernah tinggal di Jember, itu memang ada orang-orang ya yang kalau ngomong itu memang tegas sekali, nadanya itu seperti orang marah. Untuk persamaan yang ketiga ini mungkin hanya beberapa suku aja ya guys, enggak semua orang Indonesia kalau ngomong itu dengan nada yang tinggi. Persamaan yang keempat yaitu adalah kita punya kebiasaan tidur siang. Jadi orang Maroko juga punya kebiasaan tidur siang sama seperti kita orang Indonesia. Persamaan yang kelima yaitu orang Maroko dan orang Indonesia suka minum teh dan kopi. Memang teh orang Maroko dengan teh orang Indonesia memang beda ya, cara penyajiannya, cara masaknya, dan juga kopi orang Maroko juga penyajiannya juga beda banget ya, nggak sama. Tapi kesamaan kita tuh memang suka minum teh dan kopi. Jadi kalau ada orang Maroko yang nikah dengan orang Indonesia, klop ya, suka minum teh dan kopi. Tapi kalau aku sih jujur aku nggak suka minum kopi hitam ya, aku nggak suka karena aku ada sakit di lambung ya. Jadi aku hanya bisa minumnya white coffee yang ringan kayak gitu sih. Tapi overall
klop lah kalian kalau nikah. Persamaan yang keenam yaitu mahar. Tapi memang nggak semua orang Indonesia itu maharnya tinggi ya. Sebelumnya kan aku pernah nge-share ke kalian mahalnya menikah dengan gadis Maroko karena maharnya tinggi. Jadi di Indonesia juga ada loh guys, suku-suku tertentu yang maharnya tinggi ya, seperti suku Banjar, suku Bugis, orang-orang Aceh ya, suku Aceh. Terus orang-orang di Sumatera Barat itu mereka memang maharnya cukup tinggi ya. Persamaan orang Maroko dan orang Indonesia yang ketujuh yaitu kita suka mengonsumsi jamu atau herbal. Jadi di Maroko ini ya, kalau misalkan aku sakit kayak cuma kembung doang atau masuk angin, jadi aku tuh nggak perlu ke dokter. Kalau masuk anginnya ringan ya nggak perlu ke dokter, ada obat-obat tertentu. Di sini tuh ada daun luiza ya, khusus untuk kembung. Jadi daun luizanya tuh direbus baru kita minum. Jadi sama ya dengan orang Indonesia suka minum-minum ramuan jamu seperti itu ya, herbal. Persamaan orang Maroko dan orang Indonesia selanjutnya yaitu kita suka naik motor ya. Orang Indonesia dan orang Maroko suka naik motor, tapi memang kalau di Maroko tuh orang yang banyak naik motor tuh di kota besar seperti Casablanca. Kalau di Indonesia kan hampir mayoritas ya, seluruh kota orang Indonesia itu suka naik motor. Jadi itu tadi persamaan orang Maroko dan orang Indonesia. Jika kalian tahu kalau ada persamaan lagi selain yang aku sebutin ini, kalian bisa komen di bawah persamaannya apa aja. Jika video ini bermanfaat, kalian boleh share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih ya sudah mau menonton videoku. See you on the next video. Bye.